Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi seputar perkembangan bahasa. A. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah ada sebelum dideklarasikannya bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, mengapa bahasa Melayu? Yaitu karena satu, bahasa Melayu sebagai lingua franca, yaitu sebagai bahasa perdagangan di Nusantara dan Asia Tenggara. Yang kedua, sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana, serta tidak mengenal tingkatan dan juga tidak mengenal halus dan kasar. Yang ketiga, sebagai kebutuhan politik. Nah, dikarenakan banyaknya suku-suku di Indonesia tidak memungkinkan untuk memilih salah satu bahasa mereka. Oleh karena itu, diambillah bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, dan suku-suku lain pun dengan sukarela menerima bahasa tersebut. Langsung saja ke perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Ya, pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan di Nusantara maupun di luar Nusantara. Nah, bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa utama pada saat itu. Pada saat itu, bahasa Melayu kemudian difungsikan sebagai 1. Bahasa kebudayaan, 2. Bahasa perhubungan, 3. Bahasa perdagangan baik di dalam Nusantara maupun di luar Nusantara, dan yang keempat sebagai bahasa resmi kerajaan. Nah, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia dideklarasikan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang salah satu isinya yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat. Adapun beberapa bahasa Indonesia sering digunakan dalam berbagai bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Nah, langsung saja kita masuk dalam kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan alat penghubung antar budaya antar daerah. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi yaitu bahasa resmi kenegaraan, sebagai pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Adapun fungsi bahasa Indonesia dalam fungsi umum yaitu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri, 2 sebagai alat komunikasi, 3 sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan sebagai alat kontrol sosial. Adapun fungsi bahasa Indonesia dalam fungsi khusus yaitu 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, 2. Mewujudkan seni dan mempelajari bahasa-bahasa kuno serta mengeksploitasi iptek. Baiklah, segitu saja penjelasan materi dari saya.